Oke, halo Eva. Yuk kita akan sama-sama mau memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Yuk. Oke. Kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang memelihara setiap hidup kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan hidup kita terlatung-lantung, bahkan ada tertulis, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Mari kita sore hari ini kita mau bersyukur, kita mengucapkan Bapa, Kau sungguh baik buat setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau sungguh baik, Bapa, Kau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Kita puji, kita muliakan nama-Nya. Karena Tuhan sudah sungguh sangat baik buat setiap. Mari keluarkan suaramu, buka mulutmu, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kau sudah pelihara kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, thank you Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sudah sertai kami, Kau pelihara kami Tuhan. Mungkin dunia sedang tidak baik-baik saja. Negara ini mungkin sedang tidak baik-baik saja Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu sertai kami, Kau selalu tolong kami, Kau selalu topang kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Siapa di sini yang percaya kalau hidup kita sudah dijamin sama Tuhan Yesus? Katakan dalam
tempat kalian masing-masing, yes, gitu ya. Jangan dalam hati, ucapkan. Di tempat kalian masing-masing katakan, yes, gitu ya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus menopang dan menolong setiap hidup kita, katakan, yes, yes. Oke. Na 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 na. Yo. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan sama-sama yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita ya. Luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita. Pada sore hari ini saya teringat dengan sebuah lagu, ya. Mungkin ini lagu yang saya bawakan ini saya pilih bukan lagu-lagu yang baru, ya. Lagu-lagu nostalgia kalau orang bilang, lagu yang cukup lama. Mungkin kalian semua pun sudah hafal, ya. Tapi biarlah meskipun ini lagu-lagu yang sudah cukup lama, meskipun kita sudah hafal, mari kita sama-sama memujikan dengan segenap hati kita. Bagi yang sudah hafal mungkin boleh sambil tutup mata. Kita mau katakan, Tuhan, jamah setiap kami, Tuhan. Kami sangat butuh, Tuhan, jamahan Roh-Mu. Kami butuh sentuhan, Tuhan. Sentuhan-Mu, Tuhan, dalam setiap hati kami. Ubahkan kami, Tuhan, menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang tidak takut, tidak khawatir menghadapi hidup ini, karena kami yakin dan percaya Kau sanggup dan Kau menopang setiap hidup kami, Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi, kau selalu memberi rancangan yang terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan dengan iman kita, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi, thank you Jesus, rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan sekali lagi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. Ucapkan terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Thank you, Jesus. Oh, haleluya. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kau sudah hadir, Tuhan, dalam persekutuan kami pada sore hari ini. Terima kasih, Yesus. Kau jamah, Kau sentuh setiap hati kami, Tuhan. Melalui ibadah secara Zoom ini, Tuhan, kami bersyukur, kami dapat menikmati kehadirat-Mu, Tuhan. Kami dapat menikmati jamahan Roh-Mu. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Kau beracara, Kau lanjut, Tuhan. Jamah kami, sertai kami, berkati kami, Tuhan. Lewat firman yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu sebentar, Budi, Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Kau sertai mulut lidah hamba-Mu, biar setiap yang disampaikan oleh hamba-Mu adalah firman yang murni, yang berasal daripada-Mu. Kau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu, Tuhan, agar dapat menguatkan dan membangun setiap kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita katakan sama-sama. Amin. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada perjumpaan saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Dan Om lihat saat ini begitu antusias ya kaum muda, remaja untuk mengikuti acara ini. Marvel yang jauh di sana, Jason, ya, Alel, Seva, Angel, Selin, Priscilla, juga Kapita, ya, Lisa, Steve, ya, Yuyu, ya, Kak Yuyu ya, ini ya, juga Jo, ya, dan beberapa kakak yang sudah bergabung saat ini. Dan tentunya pada hari-hari ini adalah hari yang kita lihat pengaruhnya sangat besar ya, karena corona ini, ya. Tapi Om nggak membicarakan masalah COVID ini, tapi Om tema saat ini adalah takut setan vs takut Tuhan. Ya. Ya. Dan seharusnya Om pengen tema itu takut hantu vs takut Tuhan, dibolak-balik gitu ya. Sudah tahu yang Om panggil adik-adik aja ya. Adik-adik, saat ini siapa sih yang nggak tahu hantu? Om perlu jelaskan, hantu itu setan ya, atau iblis ya. Hantu, setan, iblis itu ada ya. Dan Om mau tanya, di antara kalian sampai saat ini ada yang takut nggak sama setan? Om langsung tunjuk aja. Jo, kamu takut sama setan? Jo Harlan? Ya tidak pernah merasakan setan Tidak itu. Kalau semua lagi ke kamar mandi nih, atau kamar kecil gitu, nggak ada yang rumahnya sepi gitu ya, terus pagi hujan, ada petirnya, dia, wow. Terus kamu kebelet pipis nih, atau maaf mungkin perutnya sakit, mau BAB, wow.
tapi begitu ada perasaan sesuatu lah, mungkin takut gitu, Jo? Ya takut sih kalau nggak ada kayak gitu jadi. Ada dikit ya, ada perasaan dikit takut gitu ya. Nah, nggak apa-apa, jujur aja Iya. ya. Nah, kalau Om pengen tanya, ini Priscilla, Kak Priscilla. Oh, Kak Priscilla kelas berapa ya sekarang? Kelas 11 Om. Oh, kalau Priscilla saat ini ngomong apa adanya aja. Kamu ada perasaan takut nggak sama setan? Kalau sama setan sih enggak, cuma lagu-lagunya aja Om. Lagu-lagunya, Iya, lagu-lagunya. Oh, iramanya lagu-lagu gitu kan? kayak serem-serem gitu Om. Oh iya iya. Iya. Oke. Kalau Steve, gimana kamu Steve? Enggak. Nggak takut. Atau bahkan setan yang takut sama kamu? Apa? Enggak ada. Atau bahkan setan yang takut sama kamu? Enggak sih. Yo, nanti Om akan jelaskan ya. Lalu Om ajak lagi tanya, ini Alel. Alel bisa jawab. Ya. Videonya bisa dinyalakan sebentar. Mungkin nggak memungkinkan nanti videonya di-off-kan lagi, nggak apa-apa. Mungkin kuotanya ya besar. Mungkin. Ayo, Alel bisa? Ya. Ya, oke. Kalau menurut Alel, kamu saat ini ada perasaan takut nggak sama setan? Tiba-tiba, Oh, sering Kak. ya sering Sering takut. takut ya. Takutnya gimana? Sampai ngompol gitu? Enggak. Maksudnya kayak malam-malam aku ke kamar mandi itu sendiri gitu. Takutnya nanti Ada perasaan-perasaan gitu. perasaan ya, tiba-tiba di Kayak dalam bak mandi atau di dalam lubangnya WC tiba-tiba ada yang keluar. Piung. Nah, ya, oke, makasih jawabannya. Sevanya. Ya. Seva, kalau kamu gimana? iya. Takutnya gimana, Seva? Di belakangmu itu, belakang rumahnya itu kan ada sumur kan, Seva? Mungkin sinyalnya ya, di Seva ya. Satu lagi, Marvel. Marvel bisa ini bisa respon? Marvel yang jauh di sana, nggak siap? Iya, Oke, halo. ya silakan. Sorry ya, tadi nge-lag ya. Iya, Jadi, sinyalnya ya, nggak apa-apa. Pak Marvel, gimana? iya. Kamu takut? Ada perasaan takut nggak sama setan? Iya, ada sih. Ada perasaan takut. Ada ya. Oh, oke. Pernah kejadian apa sehingga membuat kamu takut? Ya, terjadi kayak ada kejadian paranormal gitu. Itu saya pikir yang hanya bisa muncul itu cuma setan gitu. Kalau ada kejadian paranormal gitu. Ada kejadian yang tidak normal gitu. Yang pokoknya udah ada hubungannya dengan jiwa atau roh-roh setan gitu. Oke, makasih ya. Jadi ini Om akan menyampaikan kondisi saat ini kita ya, Om maupun kalian. Ini kalian bisa merasakan sendiri apakah saat ini kalian ini takut kepada hantu, setan, iblis atau takut kepada Tuhan. Itu nanti kalian yang bisa merasakan sendiri. Dan nanti ada apa ini hal-hal yang mempengaruhi dan upahnya
kalau kita takut kepada hantu atau takut kepada Tuhan, ya. Nah, kalau takut kepada hantu, pada setan, pada iblis itu kita banyak ada beberapa hal yang tercatat dalam Alkitab, ya. Yang di Alkitab itu kalau kalian pelajari dan kalian baca, itu ternyata juga dicatat orang-orang jahat, bukan hanya orang-orang baik yang tertulis di dalam Alkitab, tapi orang-orang yang berbuat kejahatan, bahkan jahatnya setengah mati, bahkan raja Israel, ya, yang ada itu ada yang jahat banget, ya. Tapi Om nggak membahas beberapa raja-raja dari Israel ini, tapi ada beberapa orang-orang yang tercatat di Alkitab itu dia itu condongnya itu dia mempunyai hati yang dia tuh takut sama hantu, setan, iblis, tapi akhirnya jadi temannya siapa? Temannya iblis, ya. Misalnya Raja Saul. Adik-adik tahu Raja Saul, ya, dia dipilih oleh Tuhan melalui Nabi Samuel, dan Raja Saul ini sebelumnya adalah orang biasa, ya. Kalau kalian nanti pernah membaca juga ya Alkitab, ya, dan Raja Saul ini dia akhirnya itu lebih condong kepada hantu, setan, iblis. Om langsung jadi Om katakan iblis saja, ya. Jadi sehingga akhirnya hampir di masa ajalnya dia itu sempat-sempatnya menanyakan kepada peramal, ya. Peramal itu padahal adalah orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Tapi Saul ini begitu sudah tahu bahwa dia itu adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dipilih Tuhan menjadi raja, tapi dia malah dekat sama iblis. Dan dia tanya kepada peramal supaya bisa bertemu dengan rohnya Nabi Samuel. Ada lagi tokoh yang lain yaitu Judas Iskariot. Kalian pasti namanya tidak asing, ya, adalah murid salah satu Tuhan Yesus yang berkhianat pada Tuhan Yesus, ya. Dia itu begitu hatinya itu terbilang dekat sama iblis sehingga dia mempergunakan juga uang kas, ya, uang kas yang dipegangnya itu dia salah gunakan, dan juga dia menjual Tuhan Yesus untuk mendapatkan upah yang cukup banyak, dan akhirnya akhir hidupnya sangat menyedihkan. Kalau Raja Saul itu juga menyedihkan, adik-adik, meninggalnya, ya. Dia mau dibunuh oleh lawan-lawannya, ya. Tapi akhirnya dia minta supaya lawan itu membunuh dia, karena dia sudah menyerah, gitu ya. Judas Iskariot juga dia gantung diri, ya, bunuh diri. Nah, apa yang akan kita hadapi orang-orang yang takut atau condong kepada iblis? Ya, kalau kalian tadi ada yang mengatakan takut kalau ke belakang, ke kamar mandi, apalagi dalam situasi tertentu sendirian di rumah, itu di rumah. Tapi kalau suatu waktu bepergian ke tempat lain, di mana tempat itu asing bagi kita, tempat itu kelihatannya angker. Wah. Pernah suatu waktu pada saat SMP, Om pergi dengan teman-teman Om, dan di sana tempat itu ya cukup di suatu daerah yang cukup dalam, ya, di suatu desa. Ada temannya Om itu pada saat perutnya sakit setengah mati, karena kami pada saat itu bepergian berenam
dan akan mengadakan camping gitu ya. Tapi pada saat itu belum memungkinkan, dalam perjalanan itu ada hambatan, kami harus mampir ke suatu tempat. Dan di situ teman Om itu buang air besar di suatu tempat di pemukiman, dan dalam keadaan telanjang itu dia berlari keluar. Padahal dia dalam keadaan BAB. Dan setelah kami tanya, kenapa kamu seperti itu? Katanya di dalam kamar mandi itu ada sosok besar gitu ya, mengerikan, warnanya hijau, huluk ya. Nah, dia keluar dalam keadaan yang dia tidak ambil pusing, meskipun pada saat itu kami juga ada beberapa teman wanita. Nah, adik-adik, pada saat kita takut pada iblis itu merasakan bahwa dia itu makin hebat. Kalau suatu waktu kalian pernah bertemu dengan anjing di pinggir jalan ya, nah anjing itu kelihatannya itu menggonggong kita. Ada anjing yang mungkin anjing gila. Kalau anjing gila itu ciri-cirinya itu ekornya itu melipat ke belakang, melipat ke dalam. Nah, adik-adik, pada saat anjing itu menggonggong kita, coba kalian jalannya pelan-pelan dan takut-takut, dia makin menggonggong kita, ya. Nah, nggak beda jauh ya dengan iblis. Kalau kita makin takut sama dia, iblis itu akan semakin merasa sok, merasa hebat, dan memang dia hebat. Dia ada kuasa di bumi ini. Dan iblis itu, kalau kita mempelajari tentang iblis itu juga mempunyai jabatan, ya, jabatan tertinggi, menengah, ke bawah, dan mereka itu diberi kuasa juga. Dan kalian tentunya tahu bahwa pimpinan iblis itu adalah sebelumnya itu adalah seorang malaikat, ya, malaikat Lucifer. Itu kepercayaannya Tuhan juga. Nah, akhirnya dia merasa hebat, dia menantang Tuhan, sama Tuhan diusir. Dan dia saat ini juga berkuasa di bumi. Nah, karena itu orang-orang yang takut kepada iblis itu lama-kelamaan iblis itu akan menguasai hidupnya. Orang yang bisa takut sama iblis itu ya biasanya, kalau kesaksian beberapa orang itu dia mudah dihipnotis. Kalau dihipnotis, adik-adik misalnya gini, ada pulpen atau apa gitu ya, gini-gini kan, kita ngeliat matanya, lalu kita bisa nurut. Keluarkan dompetmu, keluarkan uangnya, kasihkan ke saya. Ada juga tetangganya dari kenalannya Om, itu dekat, ada orang yang dia punya ilmu hitam, orang kenalannya Om itu dipegang, tuh, atau pundaknya atau tangannya, lalu diajak ke ATM, suruh transfer. Ada juga teman Om pada saat itu, pada saat SMA, dia punya uang, dia bawa uang, memang anak orang kaya, tapi pada saat di luar, baru keluar dari rumah, keluar dari sekolah, dia tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang sepeda motor, lalu diminta, sebelumnya disapa, dan dia kelihatannya linglung, dan akhirnya uangnya diserahkan. Bisa juga orang yang takut kepada iblis itu juga mudah diguna-guna.
mudah juga dipelet. Tahu dipelet, adik-adik ya, orang-orang dengan kuasa gelap, mereka ke dukun, itu yang cowok-cowok itu yang seneng sama cewek, atau cewek seneng sama cowok, terus ditolak. Mereka pakai kuasa gelap supaya orang itu bisa senang, jatuh cinta. Ya. Tapi begitu didoakan, diputus kuasa gelapnya, tiba-tiba bisa sadar. Dan ini biasanya juga dipakai untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, menghancurkan rumah tangga orang. Ya. Nah, itu yang kalau kita itu takut kepada iblis. Nah, gimana kalau takut kepada Tuhan? Ya, ini renungan firman Tuhan tidak begitu panjang, tapi Om usahakan sampaikan supaya kalian bisa mengerti. Takut kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam tokoh-tokoh Alkitab, takut akan Tuhan itu banyak. Tapi Om ambil contoh salah satunya adalah Yusuf. Jadi ingat Yusuf. Ya, Yusuf itu orang yang dibuang saudara-saudaranya di sumur kering. Dia menjadi orang yang kasihan, sampai dia itu dijual sama saudara-saudaranya. Dia menjadi orang istilahnya pembantu di suatu tempat. Tapi orang ini, Yusuf ini, dia takut pada Tuhan. Bukan berarti takutnya itu takut sembunyi gitu, enggak ya. Tapi takut apa? Melakukan suatu dosa. Kalau takut pada Tuhan. Dan Tuhan promosikan dia menjadi orang kedua dari Firaun. Oh, luar biasa. Ya, dia berkuasa untuk mengatur kerajaan. Nah, adik-adik, poin dari renungan firman Tuhan pada sore hari ini, kalau orang yang takut akan Tuhan, itu dia dapat hikmat. Ya, kita nggak baca ya, Amsal pasal 9 ayat 10, dapat perlindungan dari Tuhan, Amsal 18 ayat 10, terus sumber kehidupan, supaya terhindar dari jerat maut, Amsal 14 ayat 27. Lalu Tuhan janjikan apa? Memperpanjang umur kita. Ya, bukan memperpanjang umur, merasa bukan panjang umur kita bisa 100, 200, enggak. Tapi memperpanjang umur di dalam Tuhan tuh kita bisa merasakan sukacita dalam hidup. Amsal 10 ayat 27. Dan yang terakhir, hidup bersama dengan Tuhan. Ya. Hidup bersama Tuhan di dalam surga itu suatu sukacita yang luar biasa. Dan itu dikatakan selama-lamanya. Itu tercatat dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Ya. Nah, adik-adik, orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang yang menyadari bahwa ia itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hidupnya lagi tidak khawatir akan masa depan, karena Tuhan tuh berjanji untuk menjamin hidup kita. Kalau kalian saat ini masih muda, mungkin SD ada ya, SMP, SMA, bahkan kuliah dan bekerja. Ingat, masa depan itu ada di tangan Tuhan. Masa depan kita itu bukan ada di tangan manusia, orang tua kita. Enggak, tapi Tuhan melalui orang tua kita, masa depan kita itu bisa terwujud dengan baik. Ya. Kita nggak ngerti, kalian nggak ngerti, suatu waktu umur manusia itu nggak ada yang tahu. Apalagi pada saat pandemi corona saat ini. Ada beberapa waktu yang lalu, teman Om pada usianya yang sekitar 37 tahun, anaknya masih kelas 1 SD, tiba-tiba mengalami sesak, lalu Tuhan bangkit.
banyak orang saat ini begitu cepat ya dipanggil oleh Tuhan. Oke, mungkin suatu waktu ya kita berharap orang tua kalian atau wali kalian tetap dapat mensupport kalian ya, melihat keberhasilan pada saat kalian sudah sukses. Tapi suatu waktu mungkin orang tua kalian itu sudah meninggalkan kalian dan kita tidak tahu usia kita. Bahkan jangan dikatakan seperti itu. Kalian pada saat ini usia kalian masih belasan, bahkan mungkin masih 20-an. Ya, Om sudah 50 lebih. Usia kalian tidak menentukan kalian dipanggil masih lama. Ya. Kalau Tuhan kehendaki kalian dipanggil pada saat ini, mungkin besok kita. Ya. Tapi satu hal, kita mau takut akan Tuhan. Nah, kalau orang yang takut akan Tuhan itu hidupnya nggak khawatir akan masa depan. Upahnya pada akhir hidupnya itu akan dijamin oleh Tuhan. Lukas 23 ayat 43. Ya. Di sana tertulis pada saat dua orang sebelah kiri kanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang sebelah kiri mengolok-olok dan yang sebelah kanannya Tuhan janjikan pada saat ini juga kamu akan bersama aku di Taman Firdaus. Luar biasa. Ya, jaminan Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau orang yang takut kepada iblis, orang yang jauh dari Tuhan pastinya, hidupnya selalu khawatir dan khawatir. Takut terus. Ya, di mana-mana takut. Di rumah sendiri takut, di kamar takut. Apalagi tempat lain juga takut. Takut masa depan, itu pasti. Kalau orang yang takut jauh dari Tuhan, kalau dia dekat dengan iblis, hidupnya selalu khawatir dan khawatir, hati-hati. Upahnya akhir hidupnya, kalau kita baca dalam Wahyu 20 ayat 10, pada bagian terakhir ini, orang itu akan dicampakkan ke dalam danau api dan belerang. Itu menandakan apa? Kebinasaan kekal. Sudah habis dan ada seorang, dan bahkan bukan satu orang ini aja yang pernah dibawa ke neraka oleh Tuhan. Dia menceritakan apa? Di neraka itu suatu kengerian yang terjadi. Tangan yang suka mencuri itu ternyata dipotong-potong. Ya. Dipotong, tumbuh lagi, dipotong lagi. Orang yang suka berkata-kata kotor, ya, suka menipu, lidahnya dipotong. Lalu tumbuh lagi, dipotong lagi, dan merasakan sakit yang luar biasa. Hidup dalam panas, ya, dan hukuman yang kekal. Ya. Nah, sebelum mengakhiri renungan ini, Om akan tunjukkan dalam suatu tampilan video YouTube, di mana ada seorang anak Tuhan. Dia ini seharusnya nggak perlu ikut sih dalam tantangan penampakan ya. Mungkin di antara kalian ada yang pernah lihat. Tapi mari kita saksikan sebentar. Di dalam kejadian ini, anak Tuhan ini ikut, ya, dan ternyata hasil dari kemenangan ini, maksudnya dia dapatkan sekian juta ini, sekitar 3 juta, kita mau berikan untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, mari kita saksikan ya. Sama kamu kenal dengan peserta ini? Siapa? Enggak ya? Baik, yang jelas pesertanya akan menemani kamu pada malam hari ini. Mana? Ya, di samping kiri. Dan kami akan membuka penutup mata Anda. Ya. Oke. Ya, bisa lihat situasinya, boleh dibuka pelan-pelan. Sudah kelihatan? Bisa lihat bagian belakang? Ya.
Sudah terlihat ya. Baik. Sedikit kami informasikan, saya dengan Aiko sudah membuka 2 ruangan yang seharusnya tidak kalian lewati, namun kami buka. Ya. Dan Aiko mungkin bisa terangkan di tempat itu tadi sedikit ada penampakan ya. Oke, jadi di pojok sebelah sana ada anak kecil, jadi kalau misalnya ada suara-suara, kemungkinan anak kecil itu lagi hadir. Karena kebenaran saat ini, saat kita datangi tadi, dia berusaha untuk lari. Dan yang di pojokan sebelah sana adalah saya lihat orang yang berkumpul ramai sekali di situ. Dan di sini juga banyak sosok wanita yang baru lagi nih, Li. Saya lihat banyak yang baru berbentuk kuntilanak ya. Dan Gundurwonya juga masih bersifat mengamati karena dia melihat kalau dia nggak diganggu, ya udah, saya cuma mengamati. Lebih agresifnya ke wanitanya gitu. Baik, karena kalian berdua maka kalian akan kami split atau pisah tempat ya. Kamu akan menguasai bagian sebelah sana dan kamu akan menguasai bagian sebelah sini. Ya. Namanya siapa? Rini Rose. Namanya siapa? Irsyad. Kamu manggilnya siapa namanya? Panggilan Panggilan siapa? nama kamu siapa? RR. RR. Baik, sudah siap beruji nyali? Siap. Sudah mengerti semua peraturan uji nyali? Ya, siap. Saya akan memberikan satu-satunya penerangan Anda, Lilin. Siapa yang ingin memegang? Saya. Baik, silakan. Kembali lagi, kamu bagian dalam dan kamu di bagian sebelah sini. Luar. Ya. Selamat beruji nyali. Hadap ke sebelah sana, kamu di sebelah sini. Perhatikan Explore ya. apa yang dikatakan oleh anaknya. Hadapnya ke sana. Kalau nyerah kemana? Mas? Mas, A? Iya. Hadiah. Nih. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam wabarakatuh. nama Tuhan Yesus, Maaf, saya di sini nggak bermaksud untuk mengganggu kalian. tutup bungkus dengan darah-Mu yang Saya di kudus. sini hanya untuk ikut uji nyali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Di sini ada mesin tua. Ya, di sini Sebelah bangunannya sini juga ada sudah tua, terlihat tua. bangunan tua ya, pemirsa. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, maaf, kami di sini hanya Astagfirullahaladzim. uji nyali. Itu ada Dalam satu nama bayangan. Tuhan Yesus, Suara. aku patahkan semua kegelapan yang ada di situasi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak, aku patahkan kuasamu. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya di sini maaf hanya uji nyali ya. Dalam nama Tuhan Astagfirullahaladzim. Yesus, dalam nama Saya melihat Tuhan sosok. Yesus, saya melihat ini ada mesin ya. Anak Mesinnya berjalan sendiri. Di sebelah sana, mesinnya berjalan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Saya di sini hanya uji nyali. Saya hanya pengen tahu apa kejadian di sini. saya melihat bayangan putih. Dalam nama Tuhan Yesus, mesin bergerak sendiri, pemirsa. Sebelah sana. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku patahkan semua kegelapan yang ada di tempat ini. Tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku imani semua segala tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, lindungi saya. Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, sertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Tenang dulu, tenang. Nggak ada yang ganggu, tidak ada yang ganggu. Ya. Apa? Saya ingin bertanya sama kamu. Kamu kera yang menangis kamu. Nah, adik-adik, ya, ada yang tadi takut nutupin telinganya atau matanya? Nggak takut kok, udah nonton. Ya, panggil Om ya, Om Dad. Iya, lupa. Dengan orang tua. Nah, ini menandakan apa? Bahwa kuasa Tuhan Yesus itu sungguh ajaib. Amin. Dan tercatat setelah beberapa kejadian yang melibatkan peserta dalam uji nyali itu anak Tuhan, mereka benar-benar selektif. Kalau orang Kristen, anak Tuhan, apalagi dia juga aktivis, nggak boleh ikut, karena kebanyakan menang. Ya, nanti dari pihak penyelenggara panitianya rugi, ya, karena memang kuasa Tuhan Yesus tuh melindungi, ya. Dan dari keterangan dari orang-orang yang dikatakan paranormal, ya, yang melihat kejadian yang ikut pesertanya adalah anak Tuhan, sepertinya itu ada seperti kaca, ya. Begitu iblis itu menyerang mental, ya, luar biasa. Dan sempat juga dari paranormal itu mengatakan ada sosok yang berusaha untuk mengganggu dari adik Rus, ya, yang ikut dalam uji nyali itu, tapi tidak berhasil untuk mengganggu karena dia memperkatakan dan imannya, ya, darah Yesus lindungi saya, darah Yesus bentengi aku. Nah, dan ada juga, nggak ketemu, tempo hari juga pernah diuji nyali melibatkan seorang anak Tuhan juga di suatu sumur. Ini ceritanya serem-serem ya, tapi akhir Om ceritakan mungkin sekitar 1 menit lagi ya. Itu ternyata pesertanya single, ya. Dan paranormal melihat bahwa dari dalam sumur itu ada sosok, ya, yang mengerikan, sundel bolong katanya, keluar masuk. Tapi begitu keluar itu sundel bolongnya itu masuk lagi. Jadi seperti dapat hantaman keras, ya. Dan ada lagi yang di sebelah lemari itu, di atas lemari, berusaha untuk menggapai anak Tuhan ini. Tapi ternyata nggak bisa sepertinya terpental, ya. Ada lagi yang katanya sosoknya besar, katanya orang-orang katakan dalam istilah ilmu hitam tuh atau buto hijau. Dia berusaha untuk mendobrak atau menabrak anak Tuhan, tapi bisa mental. Padahal anak Tuhan itu cukup lumayan kecil gitu ya. Dan paranormal itu bingung. Wah, kamu itu sakti, ya. Jadi, tapi dia katakan bahwa saya nggak ngapa-ngapain Om, saya nggak punya ilmu apa-apa, tapi saya beriman pada Tuhan Yesus. Dan kalau kita perhatikan, kalau saudara ada yang mungkin lihat dalam acara penampakan ini ya, uji nyali itu, mereka hampir tidak melibatkan lagi untuk anak-anak Tuhan pesertanya untuk ikut, ya. Tapi kita memang harus hindari untuk melihat film-film seperti itu, acara-acara seperti itu, karena dengan kita sering melihat film-film hantu itu membuat roh kita tuh ciut, ya, dan akhirnya kuasa iblis itu makin kuat sehingga kita mudah takut, ya, terintimidasi. Nah, akhir dari renungan firman Tuhan pada saat ini dalam ayat penutup 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Sebab roh yang ada di dalam kamu, yaitu Anda dan saya,
lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, roh ini maksudnya saat ini roh iblis itu memang diberi kesempatan oleh Tuhan ya untuk menjelajah di bumi ini, di dunia ini, dan dia berusaha untuk mencari sebanyak-banyaknya manusia untuk bisa ikut dengan dia di dalam penghukuman kekal. Dia nggak mau masuk sendiri. Kawanan iblis nggak mau dihukum sama Tuhan. Dia sudah pasti tahu akan kalah dengan Tuhan Yesus. Tapi dia berusaha waktu yang ada ini untuk menggapai, mencari jiwa-jiwa anak-anak Tuhan sebanyak-banyak. Karena itu, mari kita takut akan Tuhan. Semenjak kalian masih muda, terus takut akan Tuhan. Ya, yang masih takut-takut ke belakang, mulai saat ini setelah kalian melihat bahwa kuasa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Ya, kalian katakan dalam nama Yesus, aku tidak takut, Tuhan Yesus beserta. Ya, dalam nama Yesus, darah Yesus membentengnya. Puji nama Tuhan, sampai di sini renungan yang sampaikan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah pada sore hari ini. Kami sangat percaya bahwa kalau kami takut akan Tuhan, kami akan mendapatkan perlindungan. Takut akan Tuhan, kami akan mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Takut akan Tuhan, kami akan mendapatkan hidup yang kekal bersama kita. Karena itu, ajari kami Tuhan untuk mempergunakan waktu ini dengan baik. Takut akan Tuhan, mau belajar didikan dari Tuhan. Kami mau semakin hari semakin percaya akan kuasa Tuhan. Mempergunakan waktu ini dengan baik. Meninggalkan segala kesalahan, dosa-dosa kami. Melihat hal-hal yang tidak baik. Mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kami mau tinggalkan itu semua. Sucikan, kuduskan kami dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Kami percaya Tuhan bahwa kaum mudamu semakin hari Tuhan proses semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya masa depan kami dalam masa depan yang indah dan luar biasa di tangan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan dan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, waktu yang Tuhan masih berikan, kesempatan yang Tuhan masih berikan, kami mempergunakan sebaik-baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Om Budi. Firman yang luar biasa. Terima kasih juga buat setiap